Selamat datang kembali di channel Dijamin. Kali ini kita akan review jam tangan keren ini, Casio LF20W. Dan menurut Casio ini adalah revival dari model lama, Twin Graph, katanya sih gitu. Nah, tapi kalau ini ya, kalau kita lihat sekilas secara menu dan sebagainya, ini sebenarnya kembaran juga dengan AE1200. Loh kok bisa? Bentar. Nih, langsung kita lihat nih jeroannya. Programnya sama 3198, sama juga kayak AE1000. Jadi ini sebenarnya adalah isinya world time, tapi dia nggak ada petanya. Terus kemudian untuk jamnya jadi lebih gede dan ada animasinya nih di kanan atas. Oke, langsung aja sekarang kita ngomong ke detailnya ya. Jadi jam tangan ini seperti halnya AE1200, cuman dia bodinya lebih slim, dia program menunya sama, ada alarmnya 5, ada countdown timer, terus ada juga demo mode, tinggal dipencet ini ya, kanan bawah. Oke, nah ini dia, di zoom, dia gerak sendiri, ganti-ganti sendiri dari T1, T2, T3, T4, balik T1 dan seterusnya. Sama persis kayak AE1000, AE1200. Oke, stop untuk demo mode-nya. Dan terus sekarang kita ngomong mengenai ukuran. Ini kecil banget, enak kalau dipakai itu, nyaman, ringan. Jadi dia 37,8 mili untuk lak tulaknya. Terus lebarnya itu 33,7 dan tebelnya cuma 8,6. Jadi memang tipis. Beratnya juga cuma 23 gram. Jadi kalau F91 tuh sekitar 21 gram, ini cuma beda 2 gram dan udah dapat fitur banyak banget. Terus untuk ininya, water resistance-nya, kalau AE1200 itu 100 meter ya. Kalau yang ini dia cuman water resist aja. Jadi ya sekitar 30 meter, alias nggak bisa buat berenang, berendam, jangan, rusak nanti. Terus baterainya juga beda. Kalau yang AE1000, AE1200 itu pakai CR2025, lifetime-nya bisa 10 tahun. Kalau yang ini pakai CR1616, jadi cuman sekitar 3 tahun. Oke, terus kemudian ada beda lagi adalah backlight-nya. Nah, backlight-nya kalau bolak-balik ya, pegang 1200-nya buat comparison, karena saya yakin teman-teman udah banyak yang punya ini 1200, AE1200 alias Casio Royal, dan ini memang sangat-sangat terkenal. Oke, backlight-nya kalau AE1200 kayak gini ya, dia di kiri kanan bawah. Oke, kalau yang ini dia cuman di satu pojok aja, di kiri bawah. Tapi udah cukup lah untuk bagian-bagian yang penting kelihatan semua. Terus kalau kita bicara mengenai strapnya, ini juga beda. Kalau yang ini 1200 itu strapnya 18 mili ya, laknya. Ini terus ada beberapa model yang juga pakai strap yang sama. Misalnya nih W216 ya. Terus AE1300 itu sama. Nah, kalau yang ini dia strapnya itu lebarnya laknya itu 16 mili. Jadi kurang lebih mirip kayak ukurannya MQ24. Tapi strapnya sih kayaknya beda ya. Nggak bisa pakai punya MQ24 atau MQ71. Emang strapnya khusus. Oke, terus berikutnya kita ngomongin mengenai nyaman apa enggaknya. Oh, ini nyaman banget, enteng banget ya. Dan kalau kata Casio sih di websitenya dibilang ini untuk versatility, kemudian compact dan practical. Jadi kalau kita sekarang lihat ya menu-menunya, ini timekeeping nih, di sini kelihatan ya jam dan sebagainya. Kalau dipencet adjust, ini kelihatan kotanya apa, BKK. Kalau teman-teman di WIB Indonesia ya pakai time-nya atau pakai city-nya BKK aja, Bangkok. Oke. Terus lanjut, pencet mode berikutnya. Ini ada world time, tinggal geser-geser Rio. Terus ini ada nggak hafal deh, UTC, Lisbon, London, Madrid dan sebagainya. Oke, lanjut pencet mode lagi. Berikutnya adalah alarm. Alarmnya ada 5, 3, 4, 5 sama hourly signal ya. Terus berikutnya adalah countdown timer. Ini juga keren nih. Kepake banget kalau teman-teman yang suka butuh timer. Misalnya nih, kalau aku kadang kerja suka pakai cat semprot. Jadi tiap layer ke layer kan ada waktunya ya. Nggak boleh terlalu cepet. Pakai timer ini buat ngebatasin. Jadi nyemprot berikutnya nggak buru-buru gitu. Terus lagi mode berikutnya. Untuk countdown timernya dia nggak ada auto repeat ya. Jadi kalau yang butuh auto repeat ya nggak ada.
Lanjut. Berikutnya stopwatch, biasa 1/100 detik untuk detailnya, dan dia bisa untuk split time. Oke, stop, reset. Dan udah balik lagi ke timekeeping mode atau mode pertama. Oke, kebayang ya. Jadi kurang lebih sama menunya, strukturnya, terus fitur-fiturnya sama ini AE1200. Dan ya, ini juga khasnya dari Casio digital yang baru. Layarnya itu kalau dimiringin lebih kelihatan dibanding yang Casio lama itu kan. Sama AE1200 nih, dilihat nih. Kalau udah miring segini, yang seri lama itu mulai berbayang nih kan. Nah, yang kiri yang LF20 itu lebih kontras. Cuman emang untuk ukuran angkanya gedean yang AE1200 ya, karena emang layarnya gedean yang 1200 dong. Yang ini dia udah layarnya lebih kecil dan kemakan ini untuk jam ini ya, dial digitalnya. Oke, lanjut. Kita sekarang ngomongin mengenai apa sih pros and cons-nya. Ya. Kalau untuk pros and cons-nya ada beberapa nih yang aku note. Pertama adalah untuk pros-nya dia kelihatan keren, retro banget nih ya feel-nya. Terus color option-nya juga keren-keren, fresh banget, warna-warna pastel gitu. Dan saat ini ada 5 varian warna dan ini adalah yang 3 ADF. Keren ya. Terus juga ini sangat nyaman dan profilnya sangat-sangat slim. Bisa masuk lengan panjang, jaket gitu, nggak berasa. Dipakai sehari-hari juga enteng. Terus juga functionnya banyak kayak AE1200. Ada ini world time-nya, terus kemudian ada T1 sampai T4 kalau mau setting. Ada 5 alarms, ada countdown timer. Terus juga dia ini ngebantu banget yang kiri atas ini untuk analog dialnya. Ya, analog digital dial, bingung kan? Stylenya analog tapi digital. Ini ngebantu banget, cuman memang agak kecil ya. Jadi kalau yang kayak saya nih matanya udah butuh kacamata agak susah. Mesti dilihat agak deket. Sama satu lagi. Untuk strapnya ini ternyata menurut Casio dia bikin ini bio-based resin. Jadi ramah lingkungan gitu. Kalau dibandingin sama yang polyurethane ya lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan pakai yang ini. Oke, terus di sisi lain, water resistnya cuma 30 meter, cuman standar aja, jadi nggak maksimal kayak yang 100 meter lah ya, kalah lah ya sama itu. Terus angkanya juga lebih kecil dibandingin AE1200, bahkan bandingin F91 juga kayaknya lebih kecil ya. Terus backlightnya juga kalah kalau dibandingin AE1200, tapi masih oke lah ya, masih kebaca. Terus ukurannya juga kecil, slim. Teman-teman yang nggak suka jam slim, jam simple, enteng gitu, yang sukanya lebih ke jam yang ukurannya gede, ya ini mungkin nggak cocok ya, karena ini mini banget. Terus baterainya juga nggak selama AE1200 dan water resistnya tadi kurang, sama strapnya nih. Kalau yang ini AE1200 nih, nyari spare partnya agak gampang. Strapnya agak gampang. Tapi kalau yang ini susah. Nggak tahu, belum ada yang jual kayaknya. Tapi bentar. Kalau pakai nih, ini MQ24 nih. Ya, sama-sama 16 mili tapi bentuknya beda. Dia di sininya lebih sempit. Kalau ini lebih ngelebar, ngikutin body jamnya yang juga ngelebar. Jadi nggak bisa pakai strapnya MQ24. Langsung kejawab. Yes. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Jadi secara overall ya, ini jam keren, asik, enteng, ringan gitu, slim. Terus dipakai nyaman, fiturnya banyak. Cuman mungkin yang nggak ada adalah auto repeat untuk countdown timer, itu nggak ada. Tapi di sisi lain dia ukurannya kecil. Kalau teman-teman yang nggak suka jam tangan kecil, ya udah, mendingan jauh-jauh dari seri ini daripada nyesel. Terus juga dia water resistnya cuman standar, alias ya paling 30 meter. Jadi kalau yang teman-teman yang suka misal berenang gitu, ini nggak bisa. Terus apalagi ya, itu aja sih kayaknya yang mostly itu. Sama inilah ya, strapnya nyari spare-nya agak susah.
Bukan agak susah, memang saat ini kayaknya belum ada. Oke, itu aja untuk review kali ini, nggak usah panjang-panjang. Semoga cukup membantu menjawab. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan mengenai fitur-fiturnya jam ini, silahkan taruh di ini ya, di komentar. Saya juga akan taruh link pembelian yang terpercaya untuk jam ini. Saya beli dari marketplace dan saya punya beberapa toko langganan yang trustworthy gitu. Orangnya baik-baik gitu ya. Nggak pernah ngasih barang KW. Kalau misal teman-teman klik linknya, apalagi beli di situ, saya dapat komisi, walaupun nggak banyak, tapi bisa bantu channel ini untuk beli kopi sambil ngedit-ngedit gitu kan, lumayan ya. Apalagi kalau bisa cukup sampai buat beli jam buat di review, wah asik banget tuh. Oke, itu aja. Dan satu lagi, kalau teman-teman yang pengen lihat review yang lebih banyak, reviewnya lebih apa ya, lebih up to date, channel kita satunya yang Sam's Watch Review bisa dicari di YouTube. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.